dalam video pembelajaran IPA untuk materi kelas 7. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah materi sumber energi bagi tubuh. Untuk yang video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk energi dan perubahan energi serta sumber energi. Nah, sekarang yang dibahas adalah sumber energi bagi tubuh. Apa sih sumber energi bagi tubuh? Seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi bagi tubuh dapat kita peroleh dari bahan makanan yang kita makan setiap hari. Bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari ini mengandung berbagai senyawa-senyawa penghasil energi. Senyawa-senyawa penghasil energi dalam makanan yang digunakan adalah sumber energi, yaitu diantaranya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kita pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas tentang karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Kita ikuti bersama-sama ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contoh dari sumber karbohidrat adalah zat tepung dan zat gula. Zat tepung bisa kita peroleh dari nasi, dari roti, dari ketela pohon, dari sagu, dari ketela rambat, kentang, kemudian ubi. Sedangkan pada zat gula bisa kita peroleh dari gula pasir, dari susu, sayuran, dan buah-buahan yang berasa manis. Dalam 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Energi yang kita peroleh dari karbohidrat tersebut bisa kita gunakan untuk bergerak, untuk tumbuh, untuk mempertahankan suhu tubuh, serta untuk berkembang biak. Energi yang diperlukan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada usia, pada jenis kelamin, pada kegiatan yang dilakukan, serta berat badan. Dan selanjutnya, kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita kekurangan ataupun kelebihan dari karbohidrat? Nah, ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka dapat menyebabkan hipogliksemia. Apa itu hipogliksemia? Hipogliksemia adalah kurangnya kandungan glukosa di dalam darah. Sedangkan kalau kelebihan karbohidrat ini akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling ginjal, jantung, ataupun bawah kulit yang menyebabkan tubuh kita menjadi gemuk. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, yaitu CHON. Nah, tetapi kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. P dan S. P itu fosfor dan S itu sulfur. Nah, berdasarkan asalnya protein itu dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang diperoleh dari hewan. Contohnya dari apa saja? Yaitu ada daging, ada ikan, ada telur, ada susu, dan keju. Sedangkan yang kedua adalah protein nabati, adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Yaitu kacang-kacangan, bisa kacang tanah, bisa kacang percis, bisa kacang merah. Kemudian ada tahu, ada tempe, dan gandum.
fungsi dari protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan sel yang rusak ataupun mati. Selain itu menghasilkan enzim dan hormon untuk metabolisme tubuh, juga sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Dengan kata lain, protein ini merupakan zat makanan sebagai bahan pembangun. Berikutnya adalah kekurangan protein. Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita kekurangan protein? Bisa dilihat gambar di layar. Ini ada 2 anak yang terkena kwashiorkor ya, sama marasmus. Nah, di mana kekurangan protein ini bisa menyebabkan 2 penyakit yang ada di layar ini ya, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Nah, selain itu, bahwa kekurangan protein ini dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan mudah terkena infeksi. Nah, tadi apa sih yang disebut dengan kwashiorkor dan marasmus? Kalau marasmus itu merupakan penurunan dari berat badan yang parah dan melemahnya otot karena kekurangan nutrisi dan kalori. Sedangkan kalau kwashiorkor ini adalah pembengkakan atau edema karena retensi air atau kelebihan air di dalam tubuh kita akibat dari kekurangan protein. Kemudian selain kekurangan protein, tubuh kita juga bisa kelebihan protein. Nah, kalau kelebihan protein ini bisa menyebabkan defisiensi kalsium, sehingga dari defisiensi kalsium ini bisa menyebabkan osteoporosis, serta dapat meningkatkan kerja hati dan ginjal yang harus menguraikan dan mengeluarkan protein melalui urin, karena di dalam tubuh kita protein ini akan diolah menjadi asam amino. Nah, sisa metabolisme protein tadi itu menjadi asam amino yang akan menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal. Kenapa kalau kelebihan protein itu kenapa bisa meningkatkan kerja ginjal ya, sehingga nanti bisa lama-kelamaan kalau kelebihan protein terus-menerus ini ginjal kita bisa rusak. Jadi harus hati-hati ya, harus kita juga makan protein juga harus seimbang, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kekurangan. Jadi harus seimbang. Berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, C, H, dan O. Makanan yang banyak mengandung lemak itu antara lain kacang, kelapa, lemak hewan, lemak tumbuhan, minyak jagung, minyak kedelai, ataupun mentega. Berikutnya, macam-macam lemak. Berdasarkan asalnya, lemak juga dibedakan menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya ada keju, ada susu, ada daging, ada kuning telur, ada daging sapi, daging kambing, daging ayam, ataupun daging bebek. Pokoknya yang berasal dari hewan, daging-dagingan. Nah, yang kedua adalah lemak nabati. Lemak nabati itu contohnya ada kelapa, ada kemiri, ada kacang-kacangan, ataupun buah alpukat. Itu adalah macam-macam dari contoh lemak nabati. Yang berikutnya adalah fungsi dari lemak. Nah, lemak ini mempunyai fungsi, yaitu antara lain yang pertama adalah sebagai sumber energi. Yang kedua adalah pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang ketiga adalah pelindung organ tubuh yang penting, contohnya ada mata, ginjal, dan jantung. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah, yaitu sebagai isolator di bawah kulit untuk menghindari hilangnya panas tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan lemak. Jadi apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita kekurangan lemak? Nah, ini bisa menyebabkan penurunan efisiensi
efisiensi produksi dari energi dalam sel dan mengurangi penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut di dalam lemak. Sedangkan yang terakhir adalah kelebihan lemak, bagaimana yang terjadi pada tubuh kita, yaitu bisa menyebabkan kegemukan ataupun obesitas. Nah, lemak jenis kolesterol yang berlebih dalam tubuh dapat mengakibatkan penyakit jantung, darah tinggi, dan stroke. Jadi semua makanan, baik protein, baik lemak, baik karbohidrat, ketika kekurangan ataupun kelebihan itu juga sama-sama tidak baik ya. Jadi kita harus seimbang dalam mengkonsumsi ketiganya, karena baik karbohidrat, protein, dan lemak itu sama-sama merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari Miss Esti mengenai sumber energi bagi tubuh. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.